Amdalnya kan persoalan amdal. Untuk anggaran pastinya berapa, Pak? Jadi kalau untuk kira-kira bentuk terminal ini apakah sama dengan Pulau Gebang atau gimana, Pak? LAJ ini berserakan, bosku. Assalamualaikum, bosku. Bagaimana kabarnya? Admin mendoakan semoga sehat walafiat dan amin. Siang ini admin kembali hunting di dalam Terminal Balai Solo untuk memberikan informasi seputar bus akap Padang Jakarta, yang mana bus tersebut berangkat dari 8 kota di Sumbar, bosku. Baik berangkat dari Lubuk Basung, Pariaman, Kota Padang, Pesisir, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Batu Sangkar. Selanjutnya memasuki Terminal Balai Solo ini, bosku. Bagaimana informasi selanjutnya? Yuk kita lihat, bosku. Bang, ini nggak biasanya LLAJ turun lapangan langsung, ini ada apa nih, Bang? Oh, hari ini ada kunjungan dari pusat, dari anggota DPR RI Komisi 5 Bapak Zigo. Oh gitu, itu alasannya ya? Berarti anggota DPR RI, Dapil Sumbar 3 ya, kalau nggak salah ya? Dari Bapak apa namanya? Bapak Zigo, Komisi 5 ya. Dengan tujuan belusukan itu apa, Bang? Kunjungan itu kita juga kurang mengetahui dalam rangka apa. Oh itu. Selain dari kunjungan itu ada program-program lain yang akan diterapkan oleh beliau? Sejauh ini kita belum menerima informasi. Berarti hanya itu ya? LLAJ turun langsung ke lapangan ya untuk menertibkan bus-bus di dalam Terminal Balai Solo ini. Keamanan dan ketertiban. Makasih informasinya, Bang. Wah, ini juga. Jadi itulah informasinya, bosku, bahwasanya anggota DPR RI pusat dari perwakilan Sumbar, kalau nggak salah itu asal pesisir,
Bapak Zigo itu akan mampir ke dalam terminal Barai Solo ini untuk belusukan, bosku. Jadi informasi untuk berikutnya kita belum tahu. Nanti kita akan lihat, bosku, ya bosku. Bus Kembaran Jaya keluar. Ini ada tamu, bosku, ke dalam terminal Barai Solo. BA 101 Mr. Black. Hanya mampir sebentar, Kembaran Jaya ini, bosku, langsung cabut. Baik, Bang. Hah? Enggak lah ya? Enggak. Sepi lu tuh. Allah. Nah, inilah, bosku, kedatangan anggota DPR RI dari Jakarta, mampir di beberapa kota dulu di Sumbar. Dari kota Padang ke pesisir langsung ke kota Solo, bosku, tepatnya di dalam terminal Barai Solo ini, bosku.
Nah, dialah Bapak Zigo, bosku. Ini beberapa dari anggota legislatif juga dari Kota Solo dan Bapak Wali Kota. Ya dibuka di layar TV. Pak. Tidak sebenarnya rami itu. Dia tarik. Yo. Nanti Pak Wasato terkenal dalam dari Pak dari ini Pak Pak anggota Dewan yang kami hormati, mohon izin menyampaikan kondisi existing dan nanti sirkulasinya. Ini kan kondisi yang sama yang nanti kita akan ubah menjadi yang ada di bawah. Tapi kalau boleh dilihat di atas lahan ya Pak ya. Nah ini sebelumnya semua total sampai ke sini Pak. Nah ini kita ambil cuma separuhnya sampai. Jadi nanti akan ada pintu akses baru yang akan dibarbar di sisi sebelah sana, yang akan nanti untuk dijadikan akses keluar dan masuk. Nanti pas saat ini terminal tetap operasional. Makanya mohon izin perkenan Pak Wali Kota, mungkin ketika kita akan bangun ini, yang sebelah kan masih belum. Mudah-mudahan tidak ada planning suatu kegiatan Pak di sana, ya nanti mungkin kita bisa fungsikan sebelah dulu. Nanti mungkin secara pembangunan kalau nggak lebih itu kan mewakili Pak. Nanti prinsipnya nanti Menteri Perhubungan Solo. Jadi nanti Insya Allah tetap bisa berfungsi. Separuh nanti pembangunan kan ada tahapnya, kan ada awal yang mana dulu dan sebagainya. Saya yakin, saya bukan orang engineering, cuma pasti mereka punya perhitungan mana dulu yang bisa bertahap ada untuk seperti itu Pak Situ. Jadi ini nanti Pak, ya memang kenapa kok dibentuk separuhnya enggak semuanya? Memang karena kita berbasis pada tanah yang memang sudah diberikan. Persediaan tanah yang harapannya sih memang tidak terlalu besar Pak, karena mengacu ke terminal-terminal yang ada di Jawa Tengah yang kondisinya cukup kecil tapi malah bisa membuat lebih bagus. Itu kayak di Salatiga, terminal Tinggal itu Pak, itu bagus, itu jadi percontohan. Cuman 15 M tapi sudah cakep, sudah ada container hall dan segala macamnya. Yang harapannya pun ini bisa nanti modelnya seperti itu. Ini satu ini Pak, jadi totalnya kalau tadi saya sampaikan tadi memang DID-nya sudah di 2024 sudah tanda tangan ini Pak. Jadi salah satu persyaratan untuk pembangunan kan semuanya sudah ada DID, desain engineering detail, engineering design yang nanti menjadi bahan acuan untuk melakukan proses pembangunan. Siap. Oh, siap. Sekarang yang Salatiga kecil Pak, sudah kecil sekali, malah konsepnya nanti. Mungkin kemarin masalahnya kenapa Salatiga, karena sudah jadi referensi kemarin Pak Presiden saat itu Pak Joko Widodo yang meresmikan juga, dan sangat apresiasi lah, dan sampai sekarang pun inovasinya untuk di bukan di beautifikasi lagi Pak, sudah harus di ya harapannya. Tapi alhamdulillah ini memang salah satu terminal
teramai di Provinsi Sumatera Barat adalah Balai Solo. Dan lintasannya memang untuk angkutan jalan memang di situ Pak. Daripada di Simpang Aur maupun di Jati Pariaman. Kalau giliran jauh seperti Pak Zito kemarin cek, memang ramai, cuma tidak ada yang masuk, tidak ada penumpang yang naik. Kalau yang naik banyak ini, sama naik dan turun. Ramai lah kalau tidak boleh. Memang boleh. Boleh Pak, itu di bawah aja. Di bawah aja Pak, itu. Karena ambil bangun apa mungkin karena mau ada lagi kan amdalannya ada beberapa amdal yang ada biasanya nyampe lanjutan diberikan 25 M. DD-nya tadi itu sudah selesai. Totalnya semua selesai itu 25 M. Konsepnya seperti apa? Konsepnya tidak, yang jelas tidak menghilangkan kearifan lokal, dan kita minta dorong bagi juga tidak hanya terminal tapi juga ada tempat rekreasi lain seperti kegiatan anak muda atau gimana. Pokoknya terminal yang dulunya kehidupan terminal yang orang berpikir negatif, kita akan mencoba merubahnya. Jadi Pak, rencananya untuk akan dirombak kapan nih kira-kira Pak? Semuanya Pak. Tahun Kita dorong di 2025 ini, kalau amdalnya cepat selesai insya Allah 2025 dalam tahun ini ya Pak ya? Ya, kalau amdalnya kan persoalan Untuk anggaran pastinya berapa Pak? DD-nya 25 miliar. 25 miliar Pak. Pokoknya yang penting konsep kita dorong bagaimana semaksimal mungkin. Kalau bikin besar nanti kan maintenance perawatannya kan juga lebih sulit, kotor dan secukupnya aja, se-efisien mungkin lah. Jadi kalau untuk kira-kira bentuk terminal ini apakah sama dengan Pulau Gebang atau gimana Pak? Salatiga konsepnya. Oh, seperti terminal Salatiga. Salatiga, cuman tidak menghilangkan kearifan lokal. Oh. Lokal kita jaga, dan mungkin ada beberapa desain yang baku tadi DD-nya itu tidak bisa terlepas. Oke, makasih Mas Iko. Makasih Pak. Itulah bahwasanya untuk terminal Balai Solo dapat angin surga bosku. Udah dari sekian lama, sekarang akan dibenahi seperti terminal Salatiga Pak.
Bapak Wali Kota dan bersama perangkat-perangkat negara lainnya di Kota Solo, bosku. Pak.